Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala UPTSD Batu Rapa 97 Kepulauan Selayar, yang saya hormati rekan-rekan, Bapak dan Ibu guru, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia juala sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini di ruangan dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di Sekolah UPTSDI Batu Rapa. Salam dan salawat tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari alam yang gelap ke alam yang terang seperti saat ini. Adapun susunan acara yaitu yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang kedua sambutan dari Kepala UPT sekaligus membuka acara secara resmi, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat materi inti oleh calon guru penggerak, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk lebih berkahnya acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala UPTSDI Batu Rapa 97 Kepulauan Selayar sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di program ini akan mendorong perubahan di sekolah kita. Semoga kedepannya bertambah lagi calon guru penggerak di sekolah kita ini. Mudah-mudahan ya teman yang lainnya bisa juga ya menyamai seperti ini. Amin. Pada hari ini kita dikumpul untuk bersamai adik kita Iriasti atau rekan kita Iriasti dalam kegiatan aksi nyata. Untuk itu saya selaku kepala sekolah langsung saja menyatakan bahwa kegiatan diseminasi budaya positif UPT SDI Batu Rapa nomor 97 Kepulauan Selayar dinyatakan dengan resmi. Mari kita mengikuti dengan sungguh-sungguh. Marilah kita mengikuti dengan sungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi budaya positif UPT SDI Batu Rapa nomor 97 Kepulauan Selayar. Bismillah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang dibawakan oleh Ibu Nurlina. Kepada Ibu diserahkan dengan hormat. Marilah segera kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Mohon izin saya memandu dengan aturan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua, pemimpin, pahlawan serta para pendahulu kami. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini di gedung PT SDI Batu Rapa nomor 97 Kepulauan Selayar, kami hendak menyelenggarakan acara diseminasi budaya positif sebagai bentuk aksi nyata rekan kami. Dengan mohon ridho dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Pengasih, asuhlah kami, anak didik kami, beserta keluarga kami. Berikanlah kami kemudahan, sehingga bisa mendidik mereka menjadi anak yang soleh-soleh dan menjadi generasi pemimpin dan amanah di masa mendatang. Ya Allah, ya Rabbi, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, tata tertib di sekolah kita. Pertama, hal masuk. Semua peserta didik harus berada di sekolah selambat-lambatnya 6 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Kalau ada yang terlambat bagaimana? Bagaimana proses kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, peserta didik yang datang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk kelas, melainkan harus melapor terlebih dahulu pada guru piket. Ketiga, peserta didik yang
Oke, ada 12 larangan. Nah, ini karena larangan sebenarnya anak itu kita tidak boleh dilarang. Anak-anak itu semakin dilarang, dia akan semakin penasaran melakukan apa yang kita larang. Jadi mari kita ubah larangan ini menjadi kalimat-kalimat positif. Silakan Bapak dan Ibu, ada sticky note yang saya sudah bagikan. Silakan untuk yang di meja sebelah Bapak dan Ibu yang di meja sebelah sini, silakan mengubah larangan 1, 2, 3. Kalau Bapak mengubah larangan keempat, Ibu April mengubah larangan kelima, Ibu Jana mengubah larangan keenam, dan Ibu Lina mengubah ke-7, Ibu ke-8, dan bicara ke-9. Silakan Bapak dan Ibu, setelah larangan itu diubah, silakan ditempelkan di kertas karton nomor kertas karton yang berwarna merah. Oke, silakan Bapak dan Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan ditempel Bapak dan Ibu. Oke, kita bacakan beberapa aturan kelas yang pernah dan diganti. Nah, sudah diubah menjadi kalimat-kalimat bernada positif. Nah, saya bacakan. Tidak berat-berat Bapak dan Ibu ya. Nah. Oh ya, ini nomor 1 ya. Meninggalkan anak ini dilarang meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung. Penyimpangan dalam hal ini hanya izin kepala sekolah. Nah, Ibu April sudah mengubah larangan nomor 1 menjadi tetap berada di lingkungan sekolah selama jam pelajaran berlangsung. Bisa masuk mungkin
Pengembangan materi oleh calon guru bergerak yaitu oleh Ibu Yasmin kepada Ibu Yasmin persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPT SD Batu Raka nomor 97 Kepulauan Selayar, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru PT SD Batu Raka nomor 97 Kepulauan Selayar. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu karena berkenan menghadiri undangan diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Adapun diseminasi ini dilatar belakangi oleh belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah terutama guru tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan kegiatan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Nah, diharapkan ketika konsep tersebut dipahami oleh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah kita ini. Baiklah Bapak dan Ibu, berbicara tentang budaya positif, mari kita melihat apa yang diamanatkan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini yang selalu dikeluhkan, iman yang merasa, ingat sasundulada, keturi andayani, bahwa seorang guru itu di depan dia memberikan contoh dan teladan, di tengah dia memberikan semangat, dan dari belakang dia memberikan dorongan kepada peserta didik. Contoh, dari depan dia memberikan contoh dan teladan. Jadi ketika anak didik, ketika seorang guru itu kencing berdiri, maka muridnya kencing berlari. Anak didik kita adalah anak-anak yang mudah meniru. Jadi apa yang terlahir dari anak didik kita kadang mungkin adalah refleksi daripada perbuatan kita sendiri, karena anak-anak didik kita itu meniru. Ini filosofi pendidikan Hajar Dewantara. Katanya anak-anak itu tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi seorang kalau dibaratkan lahan, sekolah kita ini adalah lahan, tanah yang bisa ditanami oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, anak didik kita itu adalah benih. Dia bisa menjadi benih jagung, boleh benih padi, dan kita ini guru ini adalah petani. Jadi benih jagung yang kita tanam itu, kita sebagai petani hanya bisa untuk merawat lahan atau merawat tanaman ini agar dia tumbuh menjadi padi yang bagus atau jagung yang bagus. Tidak bisa kita paksa sebenih jagung kita paksa tumbuh menjadi tanaman padi, tidak bisa. Jadi anak-anak itu sudah punya kodratnya, kita tinggal menuntun anak. Nah, berbicara mengenai budaya positif, mungkin kita bertanya-tanya apa itu budaya positif. Nah, budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu yang namanya budaya sesuatu yang mengakar dalam diri kita, dalam diri setiap pribadi. Nah, yang namanya positif adalah segala sesuatu yang mengakar yang bernilai kebajikan. Motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, dia negosiasi menyatakan ada 3
berupa sandang, pangan, papan. Selanjutnya yang kedua, ketiga, keempat, yakni kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan itu adalah bentuk kebutuhan fisikis manusia. Jadi ketika manusia itu berbuat penyimpangan terhadap norma atau aturan yang berlaku, berarti penyebabnya karena tidak terpenuhi salah satu dari kelima kebutuhan dasar ini. Misalnya, seorang anak didik kita di kelas anggaplah dia waktu kelas 2 misalnya, dia merupakan pribadi yang ceria, dia merupakan pribadi yang penuh dengan semangat datang ke sekolah. Nah, ketika dia masuk ke kelas 3, dia mengalami perubahan perilaku. Dia menjadi anak yang murung, dia menjadi anak yang tidak mau bergaul dengan teman-temannya, padahal selama ini dia ramah. Nah, ini kita bisa analisa kenapa bisa terjadi penyimpangan atau perubahan perilaku dari anak ini. Nah, kita periksa kelima kebutuhan dasar ini. Mungkin guru kelas 3-nya dia tidak memberikan kebebasan, apa-apa diatur, misalnya, atau mungkin anak ini kasih sayang tidak diberikan kasih sayang, misalnya selalu bentak. Nah, itu juga akan menyebabkan perubahan perilaku. Nah, misalkan juga kepada anak kelas 1 ya, pakaiannya ini ada seorang anak yang selalu menangis, dia tidak mau bergaul sama teman-temannya. Ternyata setelah diperiksa, nah ini anak kenapa selalu tidak mau ikut sama teman-temannya bermain? Ternyata dia pakaian yang dimiliki itu berbeda dengan pakaian teman-temannya. Ini menyebabkan dia menghindar daripada teman-teman yang mungkin malu. Nah, itu karena tidak dipenuhinya kebutuhan bertahan hidupnya. Nah, jadi kalau anak-anak kita baik di sekolah atau di rumah, bapak dan ibu mengalami perubahan sikap atau tidak bagus perilakunya, periksa 5 kebutuhan dasar ini. Apakah terpenuhi kebutuhan standarnya? Apakah terpenuhi kebutuhan pangannya, makanannya? Apakah terpenuhi kebutuhan tempat tidurnya, tempat tinggalnya? Apakah dia selalu diberikan kasih sayang? Apakah dia diajar dengan penuh kebebasan? Apakah dia diberi kesenangan? Atau dia dipenuhi aspek kekuasaan? Artinya kekuasaan di sini anak itu ingin diakui bahwa dia pintar, anak ingin diakui bahwa dia hebat, jadi sekali-kali dipuji. Mungkin seperti itu. Nah, 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol pertama yakni penghukum. Seorang guru penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman fisik, hei kamu terlambat, silakan dari lapangan, itu hukuman fisik. Atau hei kamu terlambat, silakan push up, nah itu hukuman fisik. Kalau hukuman verbal ini
Yang keempat, posisi pemantau. Nah, ini adalah aturan di sekolah kita. Misalnya ada anak terlambat, kamu tahu kamu terlambat. Tahu tidak aturan di sekolah kita? Nah, aturan di sekolah kita itu anak-anak harus datang 15 menit sebelum jam pelajaran. Iya Bu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Pergi masuk di kelas atau pergi ke kelas di lapangan posisi hukum. Tapi kalau penantau, mohon maaf, kalau penantau dia mengingatkan peserta didik kesalahannya, tapi dia tidak memberi solusi. Hanya sekedar diingatkan saja bahwa dia salah. Nah, ini posisi kontrol yang paling dianjurkan adalah posisi kontrol seorang manajer. Posisi kontrol manajer ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi kontrol seorang manajer ini yang dianjurkan ini menggunakan segitiga restitusi. Jadi sebagai seorang manajer kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, menurut seorang ahli bernama Daniel Gosen, segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi seorang anak yang terlambat tidak langsung dihukum, kamu terlambat lagi ke lapangan, itu penghukum. Tapi kalau sebagai seorang manajer yang menggunakan segitiga restitusi, silakan masuk. Ibu guru tahu setiap perbuatan itu pasti ada alasannya, dan ibu tahu kamu terlambat karena memiliki alasan kenapa kamu terlambat. Iya ibu guru, tadi saya seperti ini. Jadi keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nah, kita akan mengatakan kedisiplinan ibu guru. Jadi bagaimana cara kamu untuk memperbaiki keyakinan kelas yang kamu langgar? Saya akan lebih cepat bangun pagi ibu guru, lebih cepat tidur supaya lebih cepat bangun dan berangkat ke sekolah ibu guru. Nah, seperti itu. Dia menyadari kesalahannya dan dia menemukan sendiri solusi. Guru hanya menuntut, seperti itu ya. Tahapan dari segitiga restitusi itu sendiri seperti tadi. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak, sebagaimana saya katakan tadi, ketika anak datang terlambat, begini nak, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu bentuk tahapan menstabilkan identitas. Tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Dan semua perilaku terlambat ini pasti memiliki alasan, betul. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi seperti saya katakan tadi, menanyakan keyakinan itu kita tanyakan keyakinan apa yang kamu langgar pada terlambat mas. Ini saya melanggar keyakinan kelas disiplin. Nah ini tahapan sebenarnya dari ketiga tahapan ini yang paling penting adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini akan lahir motivasi intrinsik. Jadi tadi ada orang berbuat sesuatu karena tidak mau dihukum, orang berbuat sesuatu karena ingin diberi penghargaan, orang berbuat sesuatu karena motivasi intrinsiknya. Nah ini segitiga restitusi melahirkan, mendorong munculnya motivasi intrinsik dalam diri anak didik kita. Ketiga strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku, tapi yang paling penting tadi tahap yang ketiga, yakni menanyakan keyakinan. Ini bentuk segitiga restitusi.
Nah, sekarang kita menyepakati keyakinan kelas. Jadi di sekolah kita ada aturan-aturan. Sudah ada aturan-aturan, ada peraturan, ada tata tertib. Nah, sebelum kita masuk ke mengubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas, kita harus menyepakati keyakinan kelas yang mungkin bisa kita terapkan di sekolah kita. Keyakinan kelas yang pertama, ada yang ingin mengajukan tangan Bapak dan Ibu, seperti apa keyakinan kelas? Contoh saja, keyakinan yang mungkin ada di sekolah kita. Ibu Amri mungkin contoh keyakinan kelas. Oke, tanggung jawab. Misalkan yang berhubungan dengan tanggung jawab, mengumpulkan tugas sesuai dengan sesuai waktu yang telah ditentukan. Misalkan anak-anak kita mengumpulkan PR pada hari, misalnya hari Selasa. Nah, ada anak yang tidak mengumpulkan PR, kita tanya, keyakinan apa yang kamu langgar? Maka dia akan menyatakan tanggung jawab. Bagaimana cara kamu memperbaiki keyakinan ini? Saya akan melakukan sesuatu dengan secepatnya, tidak menunda-nunda buru-buru, sehingga saya tidak terlambat. Bagus, dia sendiri yang menyadari bahwa dia dilanggar, dan dia sendiri menyadari bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Bapak dan Ibu, itu adalah satu contoh tanggung jawab. Bapak dan Ibu bisa diperkenankan untuk menempelkan masing-masing di sini untuk keyakinan kelas. Ada sticky note yang saya sudah bagikan kepada Bapak dan Ibu. Silakan dituliskan keyakinan kelas Bapak dan Ibu dan ditempel di kertas karton yang di sebelah kiri saya yang warna-warna biru. Silakan Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, contoh keyakinan yang sudah muncul di sekolah kita, yang mungkin secara tidak langsung, mungkin ada yang tidak menempelkannya secara langsung di kelas, tetapi kita sadar dan anak didik kita sudah sadar bersama bahwa ini adalah salah satu bentuk keyakinan kelas. Nah, saya bacakan keyakinan kelas ada tanggung jawab. Seperti yang teman kita katakan tadi, tanggung jawab ya. Disiplin. Ketika anak terlambat ke sekolah, berarti keyakinan kelas yang dilanggar adalah disiplin. Bagus. Kesehatan. Nah, ini berhubungan dengan makan dan minuman yang anak konsumsi. Misalkan anak selalu minum minuman yang instan, makanan instan ini, nilai-nilai yang keyakinan yang dilanggar adalah kesehatan. Bagus. Selanjutnya keselamatan. Nah, seperti dia berjalan di atas tembok, kita tegur, kamu berjalan di atas tembok pasti memiliki alasan. Nah, keyakinan kelas yang mana? Tapi perbuatan kamu ini melanggar salah satu keyakinan kelas kita. Keyakinan apa itu kira-kira? Mungkin anak akan menjawab keselamatan. Ibu bagus. Bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan turun guru dan saya akan berjalan di tempat yang telah ditentukan. Nah, seperti itu. Kemudian ada menghormati orang lain. Bagus. Contohnya ketika anak selalu menyakiti temannya, kita tanyakan kenapa setiap anak pasti selalu melakukan kesalahan.
happy kalau melihat dia menangis. Nah, ini adalah bentuk kesenangan. Nah, jadi perbuatan kamu ini kira-kira bagus tidak? Tidak, guru. Iya, perbuatan kamu ini melanggar keyakinan. Kira-kira keyakinan keras yang mana yang kamu langgar? Nah, anak-anak kemudian menjawab menghormati orang lain, guru. Iya. Jadi bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Anak-anak kan, jadi kita anak-anak itu kan sadar, terbiasa sadar akan kesalahannya dan terbiasa untuk menemukan sendiri solusi daripada kesalahan-kesalahannya. Jadi kejujuran, percaya diri, ketertiban, semua itu adalah bentuk keyakinan keras dan masih banyak lagi bentuk keyakinan-keyakinan keras yang lain. Tahapan yang diamanahkan kepada kita setelah melakukan destinasi ini untuk kita terapkan di kelas-kelas kita masing-masing Bapak dan Ibu, yakni mengidentifikasi peraturan sekolah, kemudian kita bentuk agar peraturan ini mengakar kuat dalam diri dan didik kita. Ada beberapa langkah. Di sekolah kita ini ada tata tertib. Tata tertibnya sudah lama terpampang dan mungkin masih banyak pelanggaran akan tata tertib itu dan tidak ada tindak lanjut selain daripada posisi kontrol menghukum. Jadi untuk itu mari kita perbaiki, kita lakukan langkah-langkah seperti restitusi, dimulai dengan hari berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Ini salah satu bentuk peraturan yang ada di sekolah kita, sudah lama tertempel. Tata tertib yang ada di ruang guru mungkin dibaca-baca, tetapi kadang karena kesibukan tertentu kita tidak lagi memperhatikan, mau dikatakan kita cenderung ke posisi kontrol menghukumnya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelum saya tutup Bapak dan Ibu, mungkin saya membuka sesi tanya jawab. Ada 2 atau 3 orang teman mungkin bisa memberikan pertanyaan atau menceritakan pengalaman-pengalaman dari keseharian kita dalam mengajar anak didik kita. Baik, saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu. Ada yang ingin bertanya? Ayo kita bikin depan dari nanti terlepas itu lah. Ini tuh sebutan ini mau dirasa semua. Sudah pasti kan tuh bos. Oh ini kan. Oke, mungkin itulah materi yang saya dapat sampaikan Bapak dan Ibu. Tapi sebelum kita menutup kegiatan ini, saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya mengharapkan ada 2 sampai 3 dari Bapak dan Ibu bisa memberikan pertanyaan untuk kita bahas bersama di kegiatan kita kali ini. Saya persilakan Bapak Ibu. Ya baik, Bu Jana, silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya tanyakan di sini yaitu masalah yang saya dapatkan atau kendala yang saya dapatkan selama saya mengajar anak-anak, yaitu adanya anak didik yang setiap datang ke sekolah selalu lupa bukunya, tidak ada yang kosong, tidak ada tempat untuk menulis, bahkan biasa hanya berikan lengkap, tidak tahu apa kemudian atau bagaimana. Kemudian basicnya juga biasa hanya serang beberapa hari, pendek lagi, hanya tinggal 1 jengkal. Dari sini ingin saya tanyakan bagaimana cara kita sebagai guru untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini. Terima kasih. Jadi maksudnya Bu, ini anak biar diberikan pensil atau kertas tetap seperti itu perlakuannya. Oke. Masalah seperti ini Bapak dan Ibu, kita bisa berpedoman
senang kalau bapak provinsi, mungkin dia senang kalau menyobek-nyobek bukunya. Nah, ini bentuk kesenangan inilah yang akan kita tuntun untuk dia bisa mencari kesenangan yang lain yang tidak merusak. Nah, ini kita tuntun. Jadi dia senang merobek buku karena dia ada di dalam hatinya ingin merasa senang, dan memang kesenangan itu adalah bentuk kebutuhan dasar manusia. Begitu mungkin Ibu Jana. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Ibu Cakra. Terima kasih. Dari materi yang dibawakan Ibu Tata yang saya simak itu mengenai 3 motivasi perilaku manusia. Poin yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti dalam keseharian kita sebagai seorang pendidik, ada beberapa perilaku anak yang biasa kita dapatkan. Contohnya pada adik-adik saya, ada beberapa pelanggaran misalnya dengan pemberian tugas PPR. Jadi menurut saya, bagaimana kira-kira itu ditangani supaya bisa termasuk ke dengan materi yang dikaitkan dengan Ibu tadi mengenai segitiga restitusi. Nah, bagaimana cara menangani anak-anak yang seperti itu? Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Chandra. Sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa dilemparkan kepada saya selaku pemateri. Bagaimana menghadapi anak-anak yang dia malas mengerjakan PR. Ketika dikasih hukuman dia tetap malas. Nah, ini berkaitan dengan motivasi. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia, yakni karena anak-anak itu menghindari hukuman. Nah, ketika kita ini erat kaitannya dengan posisi guru sebagai penghukum. Anak-anak yang selalu berhukuman, Ibu, mungkin anak-anak itu akan tahu saat itu, tapi untuk besok dan selanjutnya dia tidak akan tahu lagi karena itu adalah kelemahan menghukum. Untuk melakukannya dengan segitiga restitusi, meskipun ini memang pada awalnya mungkin susah, tetapi misalkan seorang anak yang malas, kita lakukan posisikan diri kita sebagai seorang manajer, posisi kontrol sebagai seorang manajer, otomatis kita menggunakan segitiga restitusi. Dan kita sudah sepakati keyakinan kelasnya. Anak-anak itu keyakinan kelas yang berkaitan dengan pengukuran tugas itu kita bisa tanyakan sendiri kepada anak-anak. Ibu guru tahu, ini misalkan anggaplah anaknya Ibu, saya kenal salah satu setempat ya. Misalnya ini misal saja Bapak dan Ibu, saya tidak tahu bagaimana kelakuannya karena saya belajar di kelas. Saya katakan saja namanya Pak I karena saya kenal namanya saja. Misalnya Pak I ini dia setiap diberikan tugas dia tidak kerjakan. Ketika dikasih hukuman dia menurut, tapi besoknya tetap tidak dikerjakan. Nah, ini tidak ada motivasi intrinsik dalam dirinya, tidak ada motivasi dalam bentuk yang ketiga. Nah, bagaimana caranya? Kita dianjurkan menggunakan segitiga restitusi. Kita panggil Pak I. Setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Tahu tidak kenapa Ibu guru memanggilmu kemari? Iya Bu guru, mungkin karena kita bekerja tugasku. Bagus. Ibu guru apresiasi karena kamu menyadari kesalahan kamu. Begini nak, setiap orang yang melakukan kesalahan pasti memiliki alasan. Iya Bu guru, karena capek tanganku menulis. Nah, iya betul. Kamu bisa tidak melakukan mengerjakan PR karena capek tangan menulis, tetapi sepertinya ini melanggar keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas yang mana yang kita
kerja tugasku. Nah, jadi anak-anak itu menyadari kesalahannya, mengaitkan dengan kelas yang sudah disepakati, dan dia mencari solusi. Bukan kita yang kasih solusi, dia yang mencari solusi sendiri. Jadi itu kelebihan segitiga restitusi. Meskipun susah ibu guru, tapi kalau kita lakukan secara perlahan-lahan, kita jadikan kebiasaan di kelas kita tidak menghukum, kita lakukan segitiga restitusi. Meskipun mungkin pertama kali anak-anak itu tidak mengalami kesusahan, tapi kalau lama-kelamaan sudah mengakar, sudah berbudaya, itu akan menjadi sesuatu yang mudah. Jadi kita tidak dianjurkan untuk memposisikan diri kita sebagai penghukum, tidak dianjurkan lagi memposisikan diri kita sebagai seorang teman, tidak dianjurkan menjadi seorang memposisikan diri sebagai seorang bersalah, memposisikan diri kita sebagai minimal sebagai pemantau, atau lebih bagus lagi posisikan diri kita sebagai seorang manajer. Anak-anak yang akan sadar sendiri. Begitu mungkin Ibu Cakra. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, saya minta satu karena mungkin keterbatasan waktu. Iya. Ibu Rina ya, silakan Ibu Rina, pertanyaan terakhir dari Ibu Rina. Terima kasih atas pemerintah. Yang saya ingin tanyakan di sini masalah kedisiplinan. Ya, terkadang kita ada anak kita yang dalam kelas kurang disiplin ya. Kita sudah memberikan pelajaran, tapi terkadang anak-anak tidak memperhatikan. Ya, anak-anak pas kita menjelaskan di atas, anak-anak hanya main, anak-anak berbicara dengan temannya, atau berguru dengan temannya. Yang saya tanyakan bagaimana teknik kita untuk bisa mendisiplinkan anak tersebut. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih ya. Terima kasih kepada Ibu Rina, sebuah pertanyaan yang sungguh luar biasa juga. Ini salah satu bentuk masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Hanya sekecil dari sekian mungkin masalah yang ada di sekolah kita. Itu yang dikemukakan Ibu Rina. Ada anak-anak, apalagi kalau misalkan anak kelas 1 ya, itu dia pembentukan moralnya di situ. Misalkan anak-anak yang masih jahil-jahil, memang posisi kontrol segitiga restitusi ini untuk diterapkan di kelas 1, di mana anak dari dalam itu masih usia sangat yang konkret. Caranya lakukan pembiasaan dan keteladanan untuk di kelas 1 yang anak itu akan cenderung meniru perbuatan-perbuatan gurunya. Jadi kalau gurunya cepat datang, anak itu juga pasti akan lebih cepat datang lagi daripada kita. Jadi yang paling tepat di siswa kelas 1 lakukan keteladanan. Dan ingat Bapak dan Ibu, di sedikit yang mungkin ingin saya sampaikan bahwa memberikan penghargaan dan pujian di depan anak-anak itu, misalkan si A ini berprestasi lalu kita membanggakannya di depan anak-anak yang lain, itu adalah salah satu bentuk hukuman. Oke. Mungkin seperti itu pembiasaan ya dan keteladanan ya Ibu Rina. Oke, iya. Karena waktu yang terbatas Bapak dan Ibu, semoga kita bisa menerapkannya di pertemuan kita selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dan partisipasi Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah materi yang dibawakan oleh calon guru penggerak kita. Mudah-mudahan kita dapat menerapkan dalam keseharian kita sebagai pendidik dengan ilmu-ilmu baru yang kita peroleh dari pembawaan materi tadi. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kemudian acara yang terakhir adalah penutup.